Tiga orang rahib Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab bertanya tentang beberapa hal yang kalau misalnya Khalifah Umar bisa menjawab, mereka bertiga masuk Islam. Jadi debat-debat agama ini sebetulnya sudah lama, Pak. Kata mereka bertiga, "Wahai Khalifah, kami ada beberapa pertanyaan. Kalau kau bisa jawab, kami akan masuk Islam." "Oh, silahkan Pak Rahib." Mulailah mereka bertanya. Pertanyaan yang pertama itu, kapan langit itu terkunci dan kapan langit itu terbuka? Yang kedua, apakah kau pernah mendengar kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya? Yang ketiga, coba engkau jelaskan kepada kami makhluk Allah, dia bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga segala nikmat yang Allah karuniakan ini membuat kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam kitab Fadilatul Khamsah min Sihahi Sittah, di situ diceritakan tentang tiga orang rahib Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab bertanya tentang beberapa hal yang kalau misalnya Khalifah Umar bisa menjawab, mereka bertiga masuk Islam. Jadi debat-debat agama ini sebetulnya sudah lama, Pak. Kata mereka bertiga, "Wahai Khalifah, kami ada beberapa pertanyaan. Kalau kau bisa jawab, kami akan masuk Islam." "Oh, silahkan Pak Rahib." Mulailah mereka bertanya. Pertanyaan yang pertama itu, kapan langit itu terkunci dan kapan langit itu terbuka? Yang kedua, apakah kau pernah mendengar kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya? Yang ketiga, coba engkau jelaskan kepada kami makhluk Allah, dia bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Yang keempat, coba kau terangkan kepada kami 5 makhluk Allah yang bisa berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Nah, dia bisa jalan di muka bumi tapi tidak ada emak bapaknya. Kemudian kau jelaskan kepada kami tentang pemuda yang mempertahankan imannya dan tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Nah, itulah
pertanyaan dari rahib ini, Pak. Kemudian kata Khalifah Umar, bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagiku bila aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang kalian sampaikan. Mendengar itu tertawalah rahib ini, Pak. Tertawa kemenangan. Masa seorang pemimpin mukmin tidak bisa menjawab pertanyaan kami? Kata Khalifah Umar, kami sahabat Rasulullah ini punya kelebihan masing-masing. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, kami juga punya orangnya. Jadi itu, Pak. Khalifah Umar ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua masalah bisa kita kuasai. Itulah gunanya kita ini berbeda-beda nih, Pak. Ada yang ahli di bidang ini, ada yang tidak. Yang ini pula yang bisa. Kalau soal berkelahi, kalian sama aku bertiga nih kurang kalian nih. Kalau untuk kelahi. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan ini, kami juga punya orangnya. Oh silahkan, kalau memang ada orang yang bisa, tolong kau pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Katakan aku membutuhkannya. Jadi kalau untuk jawab pertanyaan, berdiskusi, itu Ali ahlinya. Jadi tidak ada kita nih yang serba bisa, Pak. Tidak ada. Masih yang ketara itu di pemain bola lah, Bu. Bisa lah kaki Ronaldo tuh, Pak, seperti itu, kaki ini seperti ini, dan tidak ada yang bisa seperti dia. Padahal latihan sama-sama latihan tuh, Pak. Bisa lebih mahal harga permainan dia lagi. Jadi itu memang tidak ada dalam apa kita, Pak. Tidak ada kita nih yang bisa seperti orang lain. Karena ada perkataan, Pak, ngapa orang bisa kita tidak bisa rupanya, Pak. Kita beda-beda. Nah setelah itu, Pak, dipanggillah Ali bin Abi Thalib oleh Salman Al-Farisi. Waktu dipanggil itu, Pak, Ali sedang tidur-tiduran dia, Bu. Langsung dia bangun. Ada apa, Salman? Ada 3 orang rahib Yahudi bertanya beberapa hal kepada Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar tidak bisa menjawabnya, dan aku disuruh menjemput engkau. Makanya kami datang ke sini. Kata Ali, baik, ayo kita berangkat ke sana. Nah, di sini kita lihat, Pak, kebesaran jiwa para sahabat. Padahal antara Umar dan Ali itu, Pak, kalau diskusi beda terus saja tuh, Pak. Tapi ketika Islam membutuhkan, mereka kesampingkan perbedaannya. Kalau sempat kita jadi Ali itu, Pak, mati lah situ, coba jawab betul lah sama dia. Itu kita, Pak. Tapi sahabat, walaupun mereka berbeda, ketika Islam membutuhkan, mereka bersatu. Berangkat Ali, sampai di tempat Khalifah Umar bin Khattab. Ini dia Ali, 3 orang rahib yang bertanya beberapa hal kepadaku dan aku tidak bisa menjawabnya. Silahkan Pak Rahib, diulang pertanyaannya. Maka kata rahib ini, yang pertama, Ali, kapan langit itu terkunci? Maka jawaban Ali, asyirku billah, syirik kepada Allah. Maka pintu langit akan terkunci, doa-doa tidak akan naik kepada Allah. Itulah mungkin selama ini, Bu, kenapa lah doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi ada kesyirikan di dalam hati kita yang tidak kita sadari. Kebanyakan ya, Bu, ya, dalam keluarga tuh, dia tahu anaknya ini gajinya 2.500.000 sebulan, tapi bisa buat rumah, bisa beli mobil. Emaknya orang taat, bapaknya orang taat, pasti dia biarkan aja anaknya, Pak. Tidak akan pernah ditanyanya dari mana kau dapat duit, nak. Secara tidak langsung dia sudah menyembah uang. Daripada aku tidak dikasih sama anak aku, yang penting aku dapat, terserahlah dari mana dia dapat. Itu banyak tuh. Akhirnya itu membuat terkunci langit, sehingga ibu bapak rajin sholat, tetapi sholat itu tidak lagi mendatangkan kebahagiaan di dalam jiwa. Tenanglah orang Kristen lagi, Bu, yang tidak sholat, Pak, bisa tenang.
bisa santai, belajar yoga aja dia. Kok bisa seperti itu? Seharusnya kan kita orang beriman nih Pak. Sebab kita ini sekarang Bu, syirik kita tuh bukan menyembah pohon, bukan menyembah batu, nyembah duit Pak. Saya ingat ya Bu ya, kalau anggota dewan reses, pergi dia misalnya ke RW sini, dikumpulkannya masyarakat melalui RW, yang datang dapat beras 5 kilo, telur sepapan, sudah itu Indomie sekardus, tuh baru ramai datang Pak. Itu datang semua tuh. Nah, karena saya ingat Bu, saya pernah diajak anggota dewan, beras 5 kilo, minyak seliter, gula sekilo, kopi, teh, telur, hujan badai datang orang. Nah, macam Bapak Ibu ini iman-iman yang kokoh aja nih Bu, dengar duduk di situ nak bayarlah. Nah, sampai ada saya dengar Bu, untuk duduk di menjadi PNS saja ada isu waktu itu 625 juta Pak. Nah, itu pun dibayar. Untuk masuk ini sekian, untuk masuk ini sekian, belum lagi jual beli jabatan, setorannya sebulan sekian. Nah, dan banyak ya orang yang pejam mata Bu berzikir itu. Jadi udah dapat ya Bu jawabannya Pak. Kenapa hati kita tidak tenang walaupun rajin ibadah? Nah, sebab kita sudah banyak berbuat syirik yang tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu, menyembah manusia. Itulah sumber ketenangan jiwa itu Bu. Ketika hati kita ini tidak ada lagi selain daripada Allah. Dan itu Pak, yang bisa mempraktekkannya Bu, orang-orang yang tidak memiliki kebebasan itu bisa mempraktekkannya Pak. Contoh nih Bu ya, saya ceramah di Polsek. Ceramah saya tuh Bu ya, ingat kata Rasulullah, kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Kalau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Orang dalam penjara itu tidak ada lagi dia bisa minta tolong Pak. Memang mau tidak mau kepada Allah. Rupanya ada tahanan yang dengar Bu, dia udah 3 hari tidak dijenguk istrinya Pak. Istri marah sama dia, anaknya marah sama dia Bu. Jadi memang tidak ada lagi tempat dia mengadu selain Allah Pak. Tahu Ibu, doanya ke Allah itu sebetulnya konyol Pak. Ya Allah, udah 3 hari aku tidak gosok gigi, lain rasanya mulut aku, berikanlah hamba Pepsodent ya Allah. Kan betul konyol mintanya itu Pak. Minta Pepsodent dia ke Allah Bu, sholat dia 2 rakaat Pak, habis sholat tuh minta dia sejadi-jadinya sama Allah. Orang-orang dalam penjara Bu, apa aja amalan kita kasih dimakannya tuh Pak, sebab mereka tidak ada lagi tempat. Apalagi yang dihukum 10 tahun ke atas Bu, itu udah jelas nelfon kawan-kawan tak ngangkat lagi tuh Pak, karena kawan tahu pasti minta duit. Istri minta cerai, itu hampir merata tuh Pak. Malu dia punya suami macam itu. Itu Bu ya. Jadi ketika kita kasih amalan itu mereka makan Pak, dan rata-rata berhasil. Jadi rupanya Bu, berdoa dia pagi, malamnya masuk tahanan baru Pak, sambil memekik-mekik, saya tidak salah Pak, saya tidak salah Pak. Dia baru pulang dari swalayan kena tangkap Bu, bawa kantong dia. Masuk ya kamu dulu, kalau tidak salah kamu nanti kami lepaskan kamu balik. Satu sel sama orang yang berdoa ke Allah tadi, dialah yang menghibur Pak. Udahlah Bang, tidur aja lah, istirahat lah Bang, percuma Bang menjerit-jerit. Kalau memang Abang tidak salah Bang, pasti lepas Abang. Aku yakin mirip sama aku tersangkanya nih wajahnya katanya. Aku padahal dari swalayan aku tadi. Udahlah Bang, tidur aja lah dulu. Jam 5 subuh dia mau sholat Bu, rupanya tahanan yang baru tuh udah tidak ada lagi di sel Pak. Ditanyanya ke polisi itu, Pak, yang masuk semalam mana? Salah tangkap kami rupanya. Udah lepas dia jam 2:30 semalam. Oh ya, katanya kantong putih itu ambil aja untuk kau. Tengok isinya Pepsodent Bu, pakai gundar gigi lagi Pak. Padahal dia tidak ada minta gundar gigi ya tadi Pak. Sampai di lembaga, saya kan ngisi di LP Bu setiap Sabtu. Betul kata Ustaz. Ustaz ingat tak ceramah di Polsek itu? Itulah itu Pak.
Tapi kalau kita bebas-bebas di luar nih, payah tauhid kita tebal, Pak. Karena gangguannya banyak. Nah, susah kita, Bu. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, pintu langit pun terbuka. Nah, sabar-sabar, tabah-tabah, kadang agak payah-payah hidup. Sebab apa, Bu? Di dunia ini doa-doa Bapak Ibu itu dikabulkan oleh Allah. Cuman kan banyak juga manusia-manusia zolim, Pak. Itu tuh kadang yang merusak tuh. Itulah ujian kita jadinya, Bu. Jadi doa nih, Bu, apa kata Allah? Ud'uni yastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuman dalam perjalanan itu kita akan ketemu dengan orang-orang zolim, Pak. Orang-orang zolim inilah penghambat tuh. Macam di zaman Rasulullah tuh lah, Bu, ya. Orang mau baik banyak, cuman ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itulah yang menghadang-hadang tuh, Bu. Ada orang iri, ada orang munafik. Nah, itulah ujian kita itu. Ibu udah berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran. Nggak taunya ibu ngantri di rumah sakit selama-lamanya, Pak, itu hilang juga sabar jadinya. Itu payahnya tuh, Bu. Tiba orang yang dekat sama dia cepat masuknya, Pak. Awak udah lama nunggu, kan ada yang seperti itu tuh, Bu, kan. Ada manusia zalim. Jadi sebetulnya doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi maka dibutuhkan kesabaran yang kuat, yakin kepada Allah, udahlah. Karena, Bu, tetap rencana Allah yang akan berhasil. Orang-orang yang mempersulit hidup orang tuh, Bu, hidupnya lebih sulit lah nanti itu, Pak. Yakinlah tuh. Tidak ada yang gratis, Pak. Kita nianya orang, sulit hidup kita. Kita mudahkan urusan orang, mudahlah urusan kita. Saya ingat, Bu, ya, orang nabrak mobil saya. Dia mau pergi kerja, tak apa, telengah dia, Pak. Ditabraknya mobil saya dari belakang, Pak. Saya berhenti justru menyelamatkan dia, Bu. Mobil Bapak rusak dosa, itu kamu pikirkan? Kamu aman enggak? Tengok, enggak ada dia luka-luka, Bu. Jadi kayak mana mobil? Enggak usah, itu yang kamu pikirkan. Itu mudah. Karena saya permudah dia, Pak. Sekali di Muhammad Yamin, Bu, saya memburu lampu merah, Pak. Dari jauh dia mau merah lagi nih, saya kejar, terus senggol sama mobil orang, Bu. Panjang, Pak. Gitu juga orang tuh, ya. Nggak apa-apa, Pak, biasa di jalan tuh. Nah, bayangkan, Pak, kalau sempat minta ganti dia, Bu, 3 panel habis juga 2 juta. Nah itu, Pak, pokok mudahkan aja lo urusan orang, nggak usah diperumit-rumit. Kita belanja, Bu, nawar jangan terlalu tajam. Ini sampai memana-mana orang tuh nggak dapat, Bu. Mohon, Bu, nggak dapat, Bu. Dia berapa nih? 50.000. Nggak, ibu aja beli 6.000, kan ndak aja nawarnya tuh, Pak. 50 ke 6.000, Bu. Tajam betul. Itu besok kalau ibu berurusan apa-apa, tajam pula bagi orang. Jadi itu aja caranya, Pak. Mau mudah hidup kita, mudahkan hidup orang. Siapa yang berurusan sama kita, mudahkan dia. Itu mudahlah, Pak. Tapi kalau mempersulit, bisa saya nengok, Bu, ya, dosen suka mempersulit mahasiswa dengan alasan supaya mahasiswa ini betul-betul, itu sulit hidupnya itu, Pak. Maksudnya itu koreksi lah, tapi jangan sampai membayar semester orang balik dibuatnya, Pak. Kan orang udah jelas hidup susah, gara-gara dipersulitnya, Bu, akhirnya kan harus bayar semester, Pak. Masuk semester selanjutnya itu ya dia. Itu sulit juga hidupnya itu. Nah, jadi itu, Bu, ya, kalau mau hidup kita tenang, doa-doa kita dikabulkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Kemudian, pernahkah kau mendengar, Ali, kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya? Pernah, kata Ali. Kalau kalian ingat Nabi Yunus alaihissalam, dia itu dibuang dari kapal, kemudian dimakan oleh ikan nun, dibawa dia ke 7 samudra, di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya. Karena kata Allah, kalau tidak diterima tobat Nabi Yunus waktu itu, sampai hari kiamat dia di dalam perut ikan itu. Itulah kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya.
Ndak tahan ikan tuh Bu, karena Nabi Yunus senantiasa berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngaku salah. Ibaratnya Bu, kalau udah itu zikir Bu ya, udahlah aku ngaku salah. Pokoknya ampuni aja aku ya Allah. Siksalah aku. Nah, itu artinya tuh Pak. Penting ampuni aku. Nah. Itu tuh yang buat mual perut ikan tuh dibuatnya Pak. Makanya dimuntahkan ya tuh Bu. Nggak tahan ya Pak. Zikir itu dalam perutnya itu Bu ya. Jadi kalau kita betul-betul nyerah, ngaku salah kita Bu, ridho kita dengan azab Allah itu dah tuh Pak, paling nyaman hidup dibuatnya Pak. Hilang rasa sakit dibuatnya. Saya ingat Bu ya, di Riyadh, di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh itu, pimpinan Dr. Khalid Jabir namanya Pak. Ada preman hobi maksiat Bu, tabrakan, mau dioperasi Pak. Apa mintanya ke dokter tuh? Dokter, dalam hadis kan sakit itu menghapus dosa. Saya ini banyak maksiat dokter, bisa ndak waktu dioperasi ndak usah dibius. Saya ingin merasakan sakitnya supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Wah, itu mintanya Pak, ngaku dia dosa saya banyak. Jadi ndak usah bius saya. Dokter awalnya ragu juga Pak, tapi karena itu diminta dia, akhirnya ndak dibius Bu. Justru apa yang terjadi? Sama sekali tidak merasakan sakit, karena memang dia udah ngaku Pak, aku ini salah ya Allah. Allah tuh butuh itu kita Bu, ngaku salah tuh Pak. Nah, kita itu yang berat tuh Pak, ngaku salah tuh Pak. Dengarlah orang kalau cerita sama kita, di mana letak salah saya Pak? Saya udah gini, pokoknya nggak pernah salah Pak. Jarang orang yang ngaku ya aku disalah ya, masa aku macam itu, jarang Bu. Orang asal curhat ke kita masalah rumah tangganya, kalau suami yang cerita dialah yang betul Pak. Nanti dengarlah istrinya, istrilah yang betul Pak. Makanya saya Bu, kalau suami orang curhat, Bapak betul Pak, kata saya. Betul Bapak tuh Pak. Nanti istrinya lah yang curhat, Ibu betul Bu. Ya itu jawabannya Pak, tidak ada yang salah. Ibu betul. Jadi karena orang tidak ada yang mau kalau salah tunjukkan saya di mana salah saya, itu jarang Pak. Orang kalau udah ngaku salahnya Bu, puas dia, mau disiksa pun Mbak oleh Allah, puas dia. Karena dia tahu dia salah. Wajarlah aku diinikan Allah, aku salah. Itu baru enak tuh. Ada perempuan diceraikan oleh suaminya, diwawancara dia Pak. Kenapa Anda sampai bercerai sama suami? Suami mana yang tahan sama perempuan seperti saya? Itu yang aku tuh Bu. Itu dalam 1.000.000 2 orang mungkin macam itu perempuan Pak. Kalau laki-laki Bu salah, oke deh. Abang minta maaf, abang salah. Kalau perempuan, orang lama Pak mau minta maaf tuh putar-putar dulu Bu. Nah, jadi ini perempuan hebat Pak. Diwawancara tidak ada nyalahkan suaminya. Suami mana yang tahan dengan perempuan seperti saya? Tiap pulang diperiksa HP-nya, dicurigai. Wajar suami saya meninggalkan saya. Itu yang membuat saya sadar saya akan berubah. Kan enak Pak kan? Ini tidak mau ngaku salah. Nah itu tuh yang sulit tuh. Perempuan ini kan ras terkuat di bumi Bu. Payah Pak. Orang sedang ngecor jalan di gang tuh Bu. Dibantai udah dibuat pelang besar-besar. Jangan lewat sini, ada pengerjaan pengecoran jalan. Lewat juga ibu tuh di situ Bu. Terbenam ban Hondanya itu separuh. Mandor tuh lah yang diamuk ya Pak. Macam mana caranya lagi gitu? Tulis udah besar. Dia yang masuk sana, dia yang ngamuk Pak. Apa yang mau dibuat mandor tuh lagi? Nanti dibilang orang nggak usah lah, dilawan lagi. Angkatkan aja lah Honda itu, tolong dengarkan aja lamuk dia itu. Itu sulitnya itu Bu. Nah jadi Nabi Yunus itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya itu. Kemudian siapa makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin? Oh, yang kalian tanya ini semut pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mau lewat sama tentaranya. Seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian.
Nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Itu Bu. Makanya kenapa kita itu dilarang membunuh semut dalam tanda kutip ya Pak ya. Ibaratnya kalau memang dia itu tidak mengganggu gitu Bu ya. Di tempat dia lah, misalnya di luar gitu Pak ya. Itu kita bakar-bakar dia, itu yang bahaya itu. Karena semut tuh Bu, gambaran kekompakannya persis sama dengan manusia Pak. Semut tuh Bu ya, kalau digali rumahnya di dalam tanah, arsitekturnya Pak sama dengan manusia Pak. Tempat penyimpanan, ruangan ini itu yang ditemukan di Brazil tuh Bu, digali Pak baik-baik, memang indah Bu, dalam tanah itu dibuatnya. Kalau di atas gundukan kecil aja Pak, di bawah macam istana tuh Bu. Cuman hebatnya semut tuh Pak, misal dia tidak suka sama kawannya, dia tidak pernah pindah semut hitam ke semut merah, itu tidak pernah Pak. Malas aku di semut hitam ini tidak terpakai, aku pindah lagu semut merah, tidak ada. Kalau kita ini ya tidak menguntungkan di partai ini, pindah partai ini kan gitu Pak ya. Kalau semut enggak, sampai mati dia akan tetap berada di situ. Jadi makanya surah An-Naml itu cobalah baca Pak, bagaimana semut itu dia berdialog sama Bu macam kita nih. Kemudian coba kau sebutkan 5 makhluk Allah yang bisa berjalan di muka bumi tapi dia tidak dilahirkan oleh induknya. Kata Ali Adam alaihissalam, tidak dilahirkan oleh induknya tapi dia berjalan di muka bumi. Siti Hawa tidak dilahirkan oleh induknya tapi dia juga jalan di muka bumi. Onta Nabi Soleh itu keluarnya dari batu Pak. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Ular itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Kambing pengganti leher Nabi Ismail itu pun tidak ada induknya. Mulai temenung rahib ini Bu. Akhirnya 2 di antara 3 ini langsung menyatakan diri masuk Islam. Tinggal 1 lagi Bu. Oh tunggu dulu Ali, aku belum bisa terima lagi. Sebab kau belum menceritakan tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Makanya Bu ya, kenapa surah Al-Kahfi itu kalau kita baca di malam Jumat akan mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Karena kita berharap dapat ketauhidan seperti pemuda Ashabul Kahfi ini Pak. Jadi membaca Ashabul Kahfi itu Bu, itu akan menuntun kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, tidak tergoda oleh dunia. Jadi kalau orang kan banyak gini Bu, misalnya perempuan ini hamil, udah di USG Kak, udah apa kata dokter, laki-laki banyak-banyak baca surat Yusuf Kak supaya ganteng anak kakak. Itu jadi salah Pak. Padahal guna kita membaca surat Yusuf itu Bu, agar kita bisa sesabar dan sepemaaf Nabi Yusuf. Kalau ganteng tidak akan mungkin Bu, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, tetap mirip bapak mamaknya juga, tidak ada ndak ya Pak. Justru kalau ganteng anak ibu itu berkelahi nanti dia Bu, itu lama-lama curiga juga suami. Dek, aku buruk dek, kau buruk juga, tapi kok anak kita ganteng ya, kau jujur lah sama aku. Kelahi jadinya Pak. Justru bahaya Bu. Jadi niatkan kita tuh bisa sepemaaf Nabi Yusuf. Udah ditenggelamkan dalam sumur tetap dia maafkan saudara-saudara dia. Gitu juga Bu, pemuda Ashabul Kahfi ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada 3 rahib ini. Ada seorang raja namanya Dicanius. Raja Dicanius ini membangun istana luas 1 farsah, lebar 1 farsah. 1 farsah itu tuh Ibu 8 km panjang, 8 km lebar. Dari sini ke simpang 3 itu Bu. Itu dia membangun. Terus kata rahib ini, kalau sebesar itu istananya, bagaimana cara dia mengharumkannya? Jadi setiap pagi ada orang yang membawa parfum dalam ember,
Dan ada nanti burung yang datang mencelupkan sayapnya. Kemudian burung itulah yang terbang menyebarkan keharuman di sekitar istana itu. Jadi ada burung yang dilatih, Pak, mengharumkan istana, bukan pakai tangan gini, Bu, patah telunjuk dibuatnya sepanjang tuh. Jadi burung itulah, Pak, yang terbang mengebakkan sayapnya. Nah, itulah harum istana itu. Kemudian Raja Dicanius ini punya 100 menteri, 50 di kanan, 50 di kiri. Jadi menteri bengkak itu dari zaman dulu tuh, Bu. Nah, sampai sekarang kan, Pak, ada menteri, ada wakil menteri. Nah, dulu gitu juga, Bu, masa Raja Dicanius ini 50 di kanan, 50 di kiri, 100 lagi, Pak, menterinya. Dan dia punya orang kepercayaan, Bu, pemuda-pemuda hebat, 6 orang, 3 di kanan, 3 di kiri. Tamlika, Mixalmina, Micaslimina, Martelius, Calitus, Sidamius. Jangan Bapak suruh ulang, Pak, dia untuk sekali aja saya bisa nyebut namanya tuh. 2 kali berubah namanya itu nanti. Kalau 100 menteri ini udah bersidang, udah dapat hasilnya, Bu, nanti yang 6 orang ini yang memutuskannya, Pak. Nah, itulah cerdasnya 6. Berarti 6 orang ini pejabat tinggi negara, bangsawan, gaji besar, Bu, fasilitas lengkap. Nah, karena Raja Dicanius ini 30 tahun menjadi raja, tidak pernah jatuh sakit, bangkit sombongnya, Pak. Kalian pernah enggak lihat aku sakit? Enggak pernah, Raja. Biasanya enggak sakit-sakit ini Tuhan kan. Mungkin juga, Raja, Tuhan aku ini enggak. Bisa jadi juga, Raja. Kalian mau enggak nyembah aku sebagai Tuhan? Aman jabatan kalian. Oh, mau, Raja. Ah, itu, Pak. Ya, jadi sampai sekarang tuh, Pak, nyembah-nyembah macam itu tuh masih ada, Pak. Mau, Raja. Kalian kasih tahu masyarakat. Siapa masyarakat mau nyembah aku, kasih hadiah. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang ada penyakit. Orang kalau udah tua, Pak, tidak ada sakit-sakit, sombongnya datang kadang-kadang, Pak. Asal duduk macam pakar kesehatan terus itu. Masih sehat Bapak, Pak? Dia gini, pagi itu baru kita bang, wah macam pakar, Pak. Kadang memang ada, Bu, Allah ini memberikan kesehatan tanpa orang harus menjaganya betul. Ada kadang orang udah dijaganya betul, makan pakai timbang pun, Pak, kena juga dia. Jadi itu Allah yang ngasih gitu. Jangan sampai kita sombong ya dia, Pak. Jadi kalau orang punya anak jahat, dia pasti berhenti untuk menceritakan jahat anak orang. Nah, itu guna Allah kasih, itu kadang kita kekurangan tuh, Pak. Supaya hilang kesombongan kita, Bu. Sempat misalnya nih, Bu, saya punya anak penghafal Quran semuanya, taat-taat beragama, pasti jadi sombong, Pak. Walaupun sombongnya benih kebaikan. Jadi cara mendidik anak dekat kepada Allah tuh, Pak. Kalau saya begini cara itu tanpa sadar saya tuh udah sombong sebetulnya, Pak. Ya. Jadi makanya tidak ada hidup ini yang perfect, Bu. Pasti ada kurangnya dikasih Allah. Maksud kurangnya itu supaya apa? Supaya hilang kesombongan kita. Kemudian, Bu, yang 6 pemuda pejabat tinggi ini berunding lah dia, Pak. Kalian udah dengar enggak Dicanius ngaku sebagai Tuhan? Udah dengar, Tamlika? Sementara keputusan kerajaan ini kita yang memutuskan. Dia aja tidur, dia beristri, dia punya rasa takut. Mana ada Tuhan seperti itu? Jadi bagaimana menurutmu, Tamlika? Kalian rela enggak kehilangan pangkat, jabatan, uang, tunjangan, fasilitas, kita tinggalkan kerajaan ini? Mau, Tamlika? Itu tuh, Pak. Demi menyelamatkan iman, rela kehilangan jabatan, uang. Itu yang Ashabul Kahfi itu, Bu. Jadi kita membaca surah Ashabul Kahfi itu berharap kita kepada Allah punya ketauhidan seperti pemuda ini, Pak. Pangkat tinggi, fasilitas lengkap, rela mereka tinggalkan. Jadi mereka lari dari kerajaan tuh, Bu. Modalnya apa, Pak? Sebungkus kurma yang mereka jual, dapatlah 1 koin perak. Itu itulah modal mereka lari, Pak. Betul-betul semua ditinggalkan, Bu. Duit-duit tinggal, Pak. Betul pakai uang halal sekoin perak itulah dia pergi. Karena mereka bangsawan, jadi lari terlalu jauh tuh, Pak, luka-luka kakinya biasa naik kereta kencana,
Tidak pernah lari. Ini lari bu, luka-luka kakinya, berhentilah dia. Disitulah ketemu pengembala kambing. Kata pengembala kambing ini, tuan-tuan ini sepertinya bangsawan. Dari mana? Diceritakannya lah bu, apa yang menyebabkan mereka sampai ke situ. Akhir kata pengembala kambing ini, izinkan aku ikut tuan-tuan. Aku tahu tempat persembunyian yang bagus. Nah, itulah jadi 7 jadinya pak. 8 sama anjingnya tuh. Dikembalikannya gembala pemiliknya, dibawanya lah orang tuh ke Bukit Naglus. Yang di bawah tuh ada namanya Gua Khemar. Gua Khemar tuh tertutup air terjun di luar pak. Jadi tidak akan jumpa sama orang bu. Sebelum masuk malah mereka mandi dulu pak di situ. Masuk ke dalam tuh bu, rasa sore hari. Istirahat, begolek, terbangun. Lapar perut kita pagi ini. Siapa yang beli makanan? Kata Tamlika, biar aku yang beli. Bawa koin perak itu bu, tutup mukamu Tamlika, nanti ketahuan. Sebetulnya dia keluar dari gua itu udah curiga pak. Anjing udah tinggal tulang, air terjunnya sudah tidak ada. Turunlah dia bu. Pas sampai di kota udah bingung dia pak, nengok sudah banyak perubahan. Pas dia beli roti, langsung ditangkap pedagang roti itu tangannya. Bapak punya uang antik ya? Enggak, ini uang saya. Enggak pak, ini uang antik nih pak. Tapi bapak jangan khawatir. Raja sekarang ini memerintahkan orang yang enggak punya barang-barang antik, pajaknya cuma 10%. Jadi uang 10% itu udah lama bu. Fee 10% itu dari zaman dulu gitu pak. Pas dibawa ke raja bu, terkejut dia bu. Loh kok berubah rajanya? Siapa namamu? Tamlika raja. Aku nih kerja di kerajaan ini. Ketawa orang pak. Wah ini ada gila-gilanya nih. Aku masih ingat semua nama-nama orang di sini disebutkan ya bu. Kau memang tahu semua, tapi orang tuh udah lama matinya, ratusan tahun yang lalu. Aku ingat rumah aku. Coba bawa dia ke rumahnya. Dibawa ke rumah bu, yang keluar orang tua bu, sudah sangat bungkuk. Pak, ini dia ngaku tinggal di sini. Siapa kau anak muda? Aku Tamlika, putra Filistin. Oh ini atuk aku nih, kata atuk tuh. Inilah yang diceritakan pemuda yang akan kembali lagi itu. Wah baru heboh bu. Heboh masyarakat. Diikutlah dia sampai ke Gua Khemar itu. Apa kata Tamlika? Kalian jangan ikut. Nanti kawan-kawanku menyangka Raja Dikianius yang mengejar. Pas sampai dia di atas diceritakannya bu, kalian udah tahu enggak kita berapa tahun di sini? Ada yang bilang sehari, setengah hari. Kita sebetulnya sudah 309 tahun. Akhirnya mereka minta kepada Allah untuk tidak ditemukan oleh siapapun. Jadi guanya ditemukan bu, orangnya udah enggak. Disitulah kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan itu mudah bagi Allah. Hanya macam hitungan menit aja, rupanya sudah ratusan tahun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.